Muhammad Zidan Pasha dengan NPM 21170511070. Lalu ada Iqbal Al-Hafizur Rahman dengan NPM 21170501019. Dan saya sendiri Nurul Fadila dengan NPM 21170501098. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu temanya analisis kelayakan aplikasi. Selanjutnya ada tim yang terlibat dalam pengembangan sistem dan perannya dalam sistem. Yang pertama ada project manager, bertugas untuk mengatur budget dan jadwal melalui risk analysis dan memastikan project sesuai dengan tujuan. Lalu yang selanjutnya ada UX designer, bertugas untuk membuat aplikasi atau situs yang memudahkan digunakan oleh pengguna dan terlihat bagus namun simpel. Hasilnya akan diwujudkan oleh UI designer untuk di rancangan kasar berupa layout yang akan dikerjakan oleh front-end designer. Selanjutnya ada programmer bertugas untuk menulis kode program atau merealisasikan desain sistem. Mereka mengubah desain program yang dibuat oleh developer untuk menjadi instruksi yang dapat diikuti oleh komputer. Selanjutnya ada sistem analisis, bertugas untuk melakukan analisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem. Bisa dikatakan orang yang berada dalam posisi ini menjembatani antara bisnis analisis dan programmer. Selanjutnya ada bisnis analisis, bertugas untuk mengerti proses bisnis organisasi dan kebutuhan dan bekerja sama dengan sistem analisis proses bisnis yang sudah dimengerti kemudian diberikan ke sistem analisis agar dapat dibuat desain sistem yang sesuai dengan rekrutmen. Selanjutnya ada senior IT management, yaitu orang yang bertanggung jawab dan memanage IT di dalam organisasi. Selanjutnya ada Chief Information Office, juga dikenal yaitu bertanggung jawab terhadap IT atau informasi sistem strategis informasi dan menyelaraskan dengan proses bisnis secara keseluruhan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Iqbal, kepadanya dipersilakan. Di sini ada studi kelayakan. Jadi aplikasi yang kami gunakan itu urgensi, itu studi kelayakan lokasi mengenai penanggulangan bencana. Di urgensi itu adalah suatu aplikasi yang dibuat untuk membantu masyarakat di saat membutuhkan. Urgensi ini hadir dengan visi serta misi yang jelas. Pengembangan aplikasi yang dilakukan secara berkala mengikuti perubahan lingkungan sekitar. Urgensi ini adalah platform yang bergerak di bidang natural disaster, yaitu mengenai bencana alam. Pengguna dapat men-setting platform ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Lalu ada studi kelayakan. Yang pertama ada technical feasibility. Yang pertama ada familiarity with application, lalu ada familiarity with technology, lalu ada project size, lalu ada compatibility, dan yang kedua itu ada organizational feasibility. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Zidan, kepadanya dipersilakan. Baik. Lalu ada metode pengembangan sistem. Metode waterfall menjadi salah satu pengembangan perangkat lunak dengan penekanan pada progresi logis yang diambil oleh Software Development Life Cycle atau SDLC. Metode ini lantas menjadi metode tradisional dalam beberapa tahun terakhir karena muncul beberapa metode yang lebih cepat, baik dari sifat logika komputer maupun proses sekuensinya. Namun, dalam dekade ke belakang, metode ini menjadi desain umum pemrosesan dalam dunia industri. Terdapat 6 tahap dalam metode waterfall. Yang pertama, requirement, yaitu yang berfungsi untuk
dasar untuk semua pengembangan di masa mendatang. Lalu ada analisis, yaitu yang berfungsi untuk menghasilkan model dan logika bisnis yang akan digunakan dalam aplikasi. Lalu yang ketiga ada desain, yaitu kepentingan desain teknis seperti bahasa pemrograman, lapisan data, layanan, dan sebagainya. Lalu ada coding, yaitu sumber kode yang akan diterapkan mulai dari model, logika bisnis, hingga integrasi layanan yang ditentukan di tahap sebelumnya. Lalu yang kelima ada testing, yaitu orang yang menguji aplikasi yang akan menemukan apakah ada masalah atau tidak di dalam aplikasi. Yang terakhir ada operasi, yaitu tahap ini aplikasi siap digunakan dan disebar ke publik. Kelebihan dan kekurangan pada metode waterfall itu, untuk kelebihannya yaitu mudah diaplikasikan, memberikan template tentang metode analisis, desain, pengodean, pengujian, dan pemeliharaan. Yang ketiga, cocok digunakan untuk produk perangkat lunak yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga dapat meminimalisasi kesalahan. Keempat, adanya pergeseran dan pembagian tim sehingga lebih terfokus. Yang kelima, memungkinkan untuk pembuahan desain saat pengerjaan fase awal. Lalu untuk kekurangan metode waterfall, yaitu yang pertama, pemodelan bersifat kaku dan sulit melakukan perubahan saat program sudah dijalankan. Kedua, pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai karena penyelesaian bertahap. Ketiga, terjadinya pembagian proyek menjadi beberapa tahap tidak fleksibel karena harus ada. Keempat, komitmen bersama di awal proyek. Kelima, adanya waktu kosong bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim menyelesaikan tiap tahap. Yang terakhir, kendala desain yang non-adaptif. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.